Susu mengalahkan semuanya. Lepas tangan lagi nih autopilot. Trik and tipsnya kalau dari gua sih yang penting ya kayak lu bilang tadi, yang penting lu coba. Lu nggak nyoba dan lu hanya ngomongin mimpi lu, ya itu cuma aja jadi nol besar aja. Drone yang beli pas pampres. Pagung. Pak, Kalau dicukur Pagung sama saya. Pak, paling satu. berapa sih Pak? Nggak tahu Pak. Itu mau dipakai buat Asian Games loh. Itu berapa nih? Kalau ngomongin modal dari awal Iya dari awal. Ini ada yang menarik nih. Jadi 2011 itu gue main skate di atas kampus nih. Kan ada rooftop tuh. Gue pas lagi ngedrop in, dengkul gue geser. Dengkul geser. Tuh badan gue nih, sampai sekarang gue catat pemain karena gue sekarang jadi nggak bisa lari. Oh gitu. Kalau gue nggak dengkul gue geser, mungkin brand Idiota gue itu nggak adanya. Oke, comeback again nih. Balik lagi ke channel gua di Set Solution. Ini nih paling banget bingung ya gue jelasin ya. Interest banget, most interest, excited banget nih narasumber hari ini. Ya, ini dulu temen sejawat gua waktu gua lagi kuliah ya, masa-masa jahiliyah lah. Ya, udah ada di sebelah gua nih narasumber kita nih di dunia usaha apa nih Om? Hobi sih jatuhnya. Usahanya lebih ke hobi sebenarnya, usaha dan konteksnya hobi. Boleh diperkenalkan Om? Namanya? Halo, nama gue Rama. Biasanya kalau di dunia hobi gue, di bidang gue ini, gue dipanggilnya Om Rama. Om Rama. Berarti sekali lagi konteksnya kemarin ada Om Toro, sekarang ada Om Rama di samping gue. Ya, nih kita boleh nanya-nanya sedikit atau boleh banyak nih? Boleh. Oh, boleh banyak ya. Waktu gue banyak nyok, 25 jam. Pengangguran. Jadi kalau orang pagi kerja itu, malamnya itu pasti dia langsung buru-buru cepet pulang untuk, wah besok gue telat buat berangkat kerja. Tapi dia punya statement sendiri, nyok gue harus pulang. Lu nggak kerja, lu juga nggak ada kegiatan apa, takut telat nganggur gue. Itu yang bahaya itu. Jadi lu harus punya komitmen ya. Nganggur itu harus punya komitmen. Jangan telat. Keren banget. Masa manajemen waktu memang oke banget. Oke, kita masuk ke poin sesi ya. Paling yang gue tanya nih poin-poinnya aja nih Om. Lebih ke pengenalan usaha nih Om. Sejak kapan nih usaha berjalan? Kalau diurut-urut sih dari tahun 2000 berapa ya? Akhir 2009. Akhir 2009. Akhir 2009 gue udah baru mulai tuh menjual sesuatu dengan menggunakan brand gue sendiri. Brand sendiri ya. Awalnya cuman barter kali ya. Gue pengen mainan ini, apa konsepnya tentang langsung jualan secara komersil? Waktu itu sih memang bener, konsepnya barter sih, karena ya? Kan hobi ya gitu. Dia seneng, gue seneng, terus kita nggak punya duit, yaudah deh salah satu cara ya barter gitu. Barter ya. Iya, itu akhir 2009 tuh. 2009 karena udah mulai punya tanggung jawab, punya anak lah ya di next tahun ya. Iya, akhirnya mulai punya sisi komersil ya. Iya. Tetap teman-teman idealis digadein. Susu mengalahkan semuanya. Tapi susu tanpa kemasan apa susu kemasan? Susu tanpa kemasan lah, mana enak. Agak manis tuh. Tapi lu nyoba belum sih? Terus lu harus nyobain. Nggak pakai sedotan ya? Harus. Lepas tangan lagi nih autopilot. Gila, makanya gue bilang hari ini tuh narasumbernya waduh, kalau bisa dibilang gila ya di atasnya. Jadi ini pasti ngakak, dan tapi tetap Rama ini, Om Rama ini, dia kalau lagi jalan dengan hobinya yang benar-benar kualitas, dia bertangan dingin teman-teman. Lu kalau salah digaplok teman-teman, bener nih, gue bilang ngomongnya bener nih, nggak pakai bohong ya kan. Nah, pengenalan usaha itu udah dari 2009 berkembang. Tapi sekarang outlet ada di mana nih Om? Lagi di Blok M Plaza, lantai 5. Cuma sekarang lagi tutup nih emang. Iya. Fuck banget PPKM anjing. Sebenarnya ada outlet nih teman-teman, tapi karena posisi di mall, di Blok M, di lantai 5. Tapi nanti kalau PPKM udah berakhir bisa main kali Om ya? Ya enggak lah. Nggak bisa main, beli maksudnya. Main nggak boleh, beli mainan. Kalau dimainin, boleh. Karena mainan nih rusak, bayar. Rusak, bayar, ingat-ingat teman. Ya, itu buat nama outletnya apa nih? Idiota. Anjir, idiot teman-teman. Ya artinya idiot emang. Nggak usah so positif.
Anjir, Asli dia namanya idiota. Idiota ya. Artinya idiot. Idiot. Ya, nanti tanya lanjutnya ya kalau emang Om penasaran gua kenapa lu pakai nama idiot gitu. Nanti di tempatnya aja. Kalau di sekarang nih di Kupas, waduh, sampai subuh nih pasti dalam satu kata aja nih. Ya, ini oke, kita udah ngomongin masalah segmen pembukaan usaha nih, Om. Paling profil Om sedikit nih, Om. Om udah berkeluarga belum? Anak berapa? Mungkin ada cucu? Oh, udah gue berkeluarga, anak gue 3. Cewek 1, cowok 2. Cowok 2. Metal banget nih. Dari kemarin nih metal banget. Ngomong-ngomongin keluarga nih, gue mau cerita sedikit nih. Dulu nih gue sama Wahyu 2007 suka ini salamin sama cewek nih waktu di kampus nih gitu. Ini gue sama teman kampus deh. Suka di mak dapat salam mak, Ram dapat salam dari ini. Aduh gue capek, yuk bilang aja. Waktu itu umur gue masih 23. Yuk bilang umur gue 27, anak gue 1. Kejadian. Pas umur gue 27, anak gue 1. Cakep. Jadi memang lebih ke apa ya teman-teman? Omongan itu doa ya? Berarti benar itu, omongan itu doa gitu. Benar banget. Kalau teman-teman punya omongan jelek-jelek, jangan dah. Yang kalau itu kan positif ya. Umur 27 punya anak 1. Bener real, anak sendiri, bukan anak orang. Bener nggak? Bener. Ya ini, oke nih, kita sebenarnya topiknya itu ngomongin masa kecil nih Om. Masa kecilnya Om, sebenarnya nggak dari lahir juga ya. Masa kecil itu yang udah diingat aja gitu, memorinya kayak gimana gitu. Nanti gue bakal kupas sedikit nih saat gue di kampus nih bareng Om Rama nih. Dari masa kecil Om gimana nih Om? Dari keluarga yang kayak gimana nih Om? Gue jujur aja ya, masa kecil gue itu gue orangnya minder nyok. Maluan? Iya maluan, minder, kuper. Aduh nggak berani deh ketemu orang. Gue kayak merasa gue tuh paling jelek sendiri. Oh gitu. Gue merasa paling aneh sendiri gitu. Tapi nggak sampai kemaluan dikeluarin Om? Ya kadang-kadang. Enggak. Lo mau lihat titik gue? Enggak, maksudnya malu-maluin teman-teman, bukan ini ya, bukan barang ya. Ya itu dia orangnya maluan ternyata. Minder parah gue, minder akut gue. Nah, itu masa kecilnya Om minderan nih. Terus yang paling diingat nih masa kecil Om, yang benar-benar kategorinya unik. Pribadi Om, wah nih gue sampai di memori ingat banget nih. Hal yang lucu aja Om, jangan yang mencekam ya. Oh, yang paling lucu ya, berak di celana lah. Bercel. Anjir. Tapi orang mikirnya kalau boker di celana itu mencret ya. Gua enggak, gua aneh man. Jadi gua tahan perut nih, karena gua sampai keringetan gitu, terus gua mules nih. Gua naik beca. Gua turun beca, gelinding blok. Bulet. Serius. Gua enggak bisa nahan ketawa kali ini teman-teman. Beneran itu beneran gua ngomong. Anjing gua, iya apaan tuh? Sampai yang ini enggak ini ya. Oke. Itu masa kecil yang bener-bener menurut dia tuh interest banget dan selalu diingat ya, direkam ya teman-teman. Tapi diceritain ke anak juga nggak? Iya tahu anak gue. Oh. Bahkan gue pernah ada event Mazda gitu, boleh sebut nggak Bang? Event Mazda, gue jadi IO-nya. Itu waktu itu di Pondok Indah, di Mazda Pondok Indah. Ada jurinya. Gue nggak tahu nih siapa, namanya Sistine. Gue nggak ngeh. Ternyata temen SD gue. Dia ngeliat gue bolak-balik. Terus oh ini Rama ya, iya, oh iya ini Sistine. Duduklah kita kan sama teman-teman gue. Iya nih teman kecilku gini. Rama inget nggak sih waktu kamu di celana? Oh ternyata dia yang ingat. Oh iya. Kalau dia nggak cerita, gue nggak cerita sama lu hari ini. Jadi diingetin ya. Diingetin. Oke. Thank you, remindernya bagus tuh. Tapi lu nggak nanya, kok bisa tahu lu? Nggak mau nanya itu. Ya itu masa kecilnya. Jadi gini teman-teman, walaupun lu kecil malu-maluan, kalau kemarin kan Om Toro dengan kenakalannya dari kecil itu nggak menghambat teman-teman untuk menuju kesuksesan teman-teman. Jadi nggak lu harus pinter, nggak harus lu punya apapun yang lebih di diri lu. Yang penting lu punya kemauan sama keinginan yang lebih kuat dari yang lain. Itu bisa menuju sukses nih, kayak Om Rama di samping gua nih. Bener nggak nih Om? Wah ketinggian ya Om ya. Nggak cerita tadi efek di panggung. Biasa main di stage nih. Nah ini kalau kita ngomong Wahyu nih, Wahyu tuh sama temen kuliah gua juga yang gua memperkenalan gua sama Om Rama nih ya. Nah Wahyu ini juga pernah nih Om ngomong sama gua nih, ada statement nih, Om Rama nih ibaratnya ladies killer juga gitu. Enggak sih gitu. Gua bingung gitu kan. Wah Rama ladies killer. Waktu itu gue juga masih jomblo dan bujangan ya, malah
nggak pacaran gue kuliah tuh pas semester 3 kita udah mulai belum punya pacar gue anjir. Gimana nggak Lu tuh? pas-pasan ya, Nyok. Pas-pasan banget dulu mah kucel. Pas mau jalan ada, pas mau berlian ada gitu dong lu nanggepin nih gimana? Enggak. Pas lagi sial ada. Anjir gue yang di roasting. Pembawa acara lo nih. Nah ini satu lagi nih, bener nggak nih Om? Ya kalau bahasa anak muda ya, pernah punya ngelakuin kenakalan ya. Ada statement yang ini nih, ini gue nggak tahu bener atau enggak. Rama nih kalau nggak kuda-kudaan sehari pek mendingan mati milih gitu. Ini apa ya gitu? Bener nggak itu apanya? Gitu. Sorry ya ibu negara kalau nonton. Sebenarnya sih dibilang apa ladies killer nggak juga sih sebenarnya, karena kan gue tangkap kalau ladies killer kan lu bener-bener lu habisin gitu kan. Gitu kan. Kalau gue sih nggak gue habisin sih, masih gue hidupin. Masih temen baik. Temen baik tetap ya. In case butuh. Gue nggak tahu mau ngomong apa lagi nih. Oke, itu kita next step ya, karena waktu juga soalnya gue bilang tadi di awal kalau gue terlalu panjang kali lebar kali tinggi nih bisa sampai subuh pembahasan nggak kelar teman-teman. Terus oh ya nih kan karena hobi juga, terus omnya juga usaha di dunia hobinya tadi kan usaha mainan. Teman-teman tadi bisa main di Blok M kalau mau, tapi belum setelah PPKM kelar ya. Pokoknya mall udah bisa kita masuk, udah aktivitas lagi, bisa langsung ketemu sama Rama. Kalau Om, untuk cara menghubunginya gimana? nah Om itu dia Rama? bener. Oh, untuk menghubunginya nanti bisa lewat penyok aja. Gua ada IG-nya di idiota_camp CAMP, sama yaudah nanti lo tinggal pada komennya di site solutionnya penyok. Asik. Di ini terus ya. Dihajar terus. Tapi ada nomor handphone nih kali Om. Ada nomor handphone. Wah nih ladies nih bisa ngubungin. Boleh disebutin Om? Oh, sebutin ya. Sebutin juga. Anjing lu gila. Enggak, ini nomor bisnis kok. Iya, Jadi kalau WA gue langsung nanti yang balas admin gue. Di 0838 9609 6605. Oke, itu ada nomor kontak personnya Om Rama. Ada juga IG-nya, ada Facebook-nya, bisa tanya langsung nanti di ini. Dan memang bisnis ya Om, langsung admin. Mohon maaf nih kalau yang mau pribadi nggak bisa nih. Kalau pribadi ada nomornya pakai nomor simpati. Oh, tetap ada choice lagi nih, ada pilihan gitu kan. Luar biasa Om Rama. Oke, ini kan kita udah bahas itu ya, trick and tips ini Om, buat dalam segmen bidang usaha Om nih. Oh, oke. Trick and tipsnya kalau dari gua sih yang penting yang kayak lu bilang tadi Nyok, yang penting lu coba. Lu nggak nyoba dan lu hanya ngomongin mimpi lu, ya itu cuma aja jadi nol besar aja sih gitu loh. Kayak gua misalkan gua nggak pernah kepikiran sih gua bakal jadi jualan mainan, gua jadi ngebetulin mainan, gua custom main kayak ini gua custom. Ini nggak pernah kepikiran kalau gue bisa custom, karena mungkin banyak orang beranggapan gue nggak sanggup uangnya. Gue pun gitu, gue daripada buat itu gue masih kau mending deh, gue mendingan buat beli yang lain, mendingan beli kewajiban gue ke keluarga gue. Tapi ternyata bisa setelah gue coba, dan itu diapresiasi sama orang. Apresiasi dalam arti uang nih ya. Nah, jadi ada orang banyak mau bayar ke gue untuk jasa gue bikin mainan mereka, ngebetulin mereka juga mainannya, terus sama bikin diorama kayak gitu-gitu. Yang penting dari gue sih tipsnya adalah lu harus coba. Kalau lu nggak coba, lu nggak bakal tahu. Lu nyoba 50%, lu kegagalan, 50% lu berhasil. Tapi lu nggak coba, ya 100% lu gagal, men. Kayak gitu. Anjing serius. Serius lapar nih. Kalau serius lapar ya, Iya. waduh. Bukan Anjing. rusuh atau rese, tapi wah, ini konteksnya Om Rama nih kalau lagi serius lapar teman-teman. jangan pernah coba buat serius deh. Nah ini kan ya gua turut apa ya, turut tetap motivasi teman-teman ini karena kita lagi situasinya yang benar-benar lagi PPKM, nggak bisa kemana-mana juga ya Om ya. Dan teman-teman harus tetap jalanin prokes. Nah ini menyikapi PPKM sekarang nih Om, ini kita ngomongin segmen usaha nih Om. Dengan outlet Om tutup, ya mungkin kan di luar sana juga ada yang usaha mainan kayak Om nih. Iya, banyak. Banyak banget. Nah ini mungkin teman-teman yang usaha mainan atau yang baru mau terjun, itu nih kita
caranya langsung nih, solusinya kayak gimana nih buat nyikapinnya nih masa PPKM nih, Om? Kalau dari gue sih solusinya gini, kita nggak bisa ngerubah situasi ini, Nyok. Ya, kita yang harus berubah gitu. Kalau misalkan emang dari awal lu memulai bisnis dengan online dan lu harus menjadi offline, menjadi toko fisik, dan toko fisik itu harus tutup, ya lu balik lagi ke roots awal lu, ke awal lu lagi online. Karena gue lihat online itu sampai sekarang akan terus berkembang, Nyok, gitu. Banyak sampai sekarang, jujur masih banyak sekarang orang dia baru mulai melek medsos, baru mulai melek online. Kayak misalkan lu mau beli makanan aja, satu keluarga aja bisa 4 akun. Berarti kan itu masif tuh, pergerakannya cepet. Jadi berarti karena tuntutan keadaan yang sekarang saat ini, akhirnya orang jadi melek tentang teknologi. Berarti mau nggak mau. ada hal yang benar positif juga ya, Om, ya, dengan Pasti. keadaan ini ya. Bukan berarti kita menyikapinya dengan hal negatif dan ngeluh terus ya, Om. Iya. Bener, ngeluh nggak bagus ya, Om, ya. Nggak, kalau misalkan ngeluh itu bisa jadi kaya, mungkin gue jadi kaya nomor 2 kayaknya. Oh gitu, karena Iya. itu dia ngeluh terus ya. Gue 80% bukan air, keluhan. Kayak yang subur. Tapi gue asli, gue ngeliat Om Rama nih visualnya dulu kece. Ini jadi papa rocker nih. Berapa? Ini gue bener, ini pertanyaan pribadi gue nih ya. Iya. Berapa lama itu buat numbuhin jenggot kayak jenggot naga, men? Aduh, ini gue lupa, gue udah nggak tahu nih. Udah berapa? Baru setahun sih sebenarnya. Udah setahun ya. Jadi ini kalau dicukur itu tandanya gue lagi event. Kalau kata Wahyu, kalau Wahyu bilang si Rama nih kalau lagi rapi, duit lagi banyak. Dan dia bener. Karena pernah gue ajak kan beberapa kali ikut event gitu. Asli. Gede ya, Mak. Asli nih gua salah momen, teman-teman. Dia lagi begini lagi, aduh. Iya. Entertain ke gua kurang nih nanti. Setelah liputan kurang nih, teman-teman. Ya itu apa ya? Makanya profil Facebook gue nggak begini kan, biar kelihatan wah anjing kaya terus. Oh. Siap. Ya, itu solusi dari Om Rama buat teman-teman yang tetap nih manfaatnya diambil. Kalau yang buruk tadi ya buat jadi pengalaman aja ya, teman-teman. Bukan berarti diikutin, wah nih Om Rama ternyata orangnya seneng hal yang negatifnya banyak nih gitu. Ya, yang bagus aja kita saring gitu. Sebenarnya seneng ngejokes nih Om Rama. Om Rama dari dulu nih seneng banget bercanda gitu. Cuman yang sisi tetap gue ambil, dia selalu ngomong, mulai dulu nyok. Itu jadi termotivasi buat gue sampai saat ini ya, teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa cari teman-teman yang bisa memotivasi teman-teman. Itu paling penting, teman-teman. Walaupun bahasanya wah ada kelas ada apa, ingat yang memotivasi teman-teman itu cuma sedikit gelintir. Kalau kita punya teman nih, ini buat pribadi nih, ini dari statement gue. Teman itu saat dilihat dari keadaan, saat kita lagi susah, itu baru kita lihat mana yang benar-benar teman. Ya udah kita anggap aja di sini sebagai keluarga gitu. Tapi kalau dibilang teman senang, banyak teman-teman. Saat teman-teman punya duit, jangankan teman-teman ngomong, kentutnya teman-teman aja gila, perfect banget gitu kan. Benar. Bener nggak? Iya. Itu dia, teman-teman. Ya ini pembahasannya, gue sih nggak ngejual ya. Soalnya nih kupasannya Om Rama nih kalau masalah bahasan ini. Ya gue nggak ngejual. Dulu kuliah hukum kan, Om? Iya. Oh, daripada gue tahu nih settingannya kelihatan ya. Anjir, itu normal. Ya ini do or not di dalam usaha, berarti ibaratnya apa yang boleh dilakuin di dalam usaha dan yang nggak boleh dilakuin di usaha nih, Om. Ini original Om ya. Menurut gue ya, Iya. yang harus dilakukan dalam usaha lu Iya. adalah yang pasti lu harus yang amanah ya. Misalkan kalau lu bilang barang lu akan lu kirim besok, ya lu kirim besok kayak gitu. Kalau misalkan yang jangan lu harus lakukan adalah ya nipu-nipu, itu nggak asik sih menurut gue kayak gitu. Masalah kayak banyak nih sebenarnya drama di dunia jual beli ya. Ada orang jualan online nih, Jualan online ya? online ya. Ada orang nanya-nanya nih, misalkan, Om boleh lihat detail Om, fotoin samping kiri kanan gitu kan. Nggak beli nih ternyata. Ya udah Om, aku lihat dulu Om. Didramain dong. Yang cuma nanya doang, wah ini PHP nih cuma nanya-nanya doang nih. Diposting, dibikin album blacklist, itu goblok sih. Itu makanya seller-seller di Facebook tuh yang kayak begitu. Itu gue blok semua, gue unfriend. Nih ya lu perhatiin ya di Facebook. Itu gue unfriend, gue keluarin dari grup-grup gue. Anjing, emosi gue. Itu bukan settingan, teman-teman, itu naluri sentilan. Kebayang dong, karena gini loh Nyok. Kebayang dong, lu jualan online. Ya, orang nanya-nanya, terus nggak beli, lu ramein. Kebayang kalau lu punya toko fisik, orang datang ke toko lu, nanya-nanya, terus lu foto, lu tempel di depannya. Hati-hati nih orang kalau masuk toko cuma nanya-nanya doang. Ayo. Gila, Ya kan? warning banget. Sama loh. Online, offline, ya kan? Itu
sama lu memperlakukan customer tuh sama men. Itu jadi don't do that. Jangan lakukan teman-teman. Don't try it at home. Iya. Jadi jangan Try this at store. bener karena Iya, home buat tidur. iya store itu tokonya bener teman-teman. Ya Om, ini kan kita ngomongin masalah mainan nih. Om itu jual mainan itu paling murah berapa tuh Om? Paling murah. Paling murah. Gratis nyok. Ceming coy. Serius. Serius. Free. Free. 0 rupiah. DP 0 rupiah aja. Jualan rumah apa jualan mainan nih teman-teman? Dari harga 0 rupiah, dari harga gratis sampai harga gaib, sampai harga suka-suka gue yang jual. Buset, infinity teman-teman. Iya, itu ada. Tapi Pak, kita karena butuh ini ya, butuh data lah ya Om ya. Harga tertinggi lah di mainan Om. Kita nggak nyebutin angka ya, tapi digit aja Om. Berapa digit tuh? Yang gue jual apa yang Yang lu jual nih Om. Yang gua jual- lu sempet jual nih di toko lu. Berapa digit tuh paling? yang pernah gue jual paling tinggi itu harga 37. Gila, 2 digitan Iya, ya. 37 juta. Satu mainan ya. Satu mainan. Gedenya segede apa Om? Drone. Drone. Yang beli pas pampres. Pagung. Ini kalau dicukur Pagung nggak sama saya. Pak. Paling satu. Bapak sih Pak, nggak tahu Pak. Itu mau dipakai buat Asian Games waktu itu. Nggak nanya lagi Pak. Mohon maaf. Mohon izin Pak. 37 juta. Mohon izin, mohon maaf nih Pak. Ini kita nanya-nanya aja, nggak nanya yang lain Pak. Bener Pak. Sumpah ini mah. Iya, itu mainan jadi. Nah ini kan dari awalnya karena hobi nih Om. Om pernah nggak sih mikir, wah nih gua modal dari berapa nih Om? Sampai total aset mainan nih Om ya? Itu berapa nih? Oh, kalau ngomongin modal dari awal ya? Iya dari awal. Ini ada yang menarik nyok. Jadi 2009 itu gue main skate di atas kampus nih. Kan ada rooftop tuh. Wah, Gue pas lagi ngedrop in, dengkul gue geser. dengkul geser. Dengkul kanan gue nih. Sampai sekarang gue cacat permanen karena gue sekarang jadi nggak bisa lari. Oh gitu. Kalau gue nggak dengkul gue geser, mungkin brand Idiota gue itu nggak ada nyet. Oh jadi karena Modal dengkul. modal dengkul benar berarti ya, ada istilah modal dengkul ini. Om Bob bener tuh. Modal dengkul. ya. Kalau nggak ada itu mungkin gue nggak bakal. Jadi bisa dibilang modal dengkul karena ketika waktu itu gue sama Acil bilang Idiota, Acil nanya sama gue, Ram, ini belum brand Idiota, ya. Lu mau jual apa? Nggak tahu. Terus barangnya apa? Ada? Nggak ada. Terus pasar ada? Nggak ada. Goblok lu katanya. Gue bilang gini, Cil, cinta lu Cil, bukan goblok apaan? Idiota. Tai lu, bukan tai Cil. Jadi spontanitas banget itu. Spontanitas Jadi aja. ibaratnya Itu yang tadi gue bilang. Kalau kalau jalanin aja udah. jalanin, ini mah bukan ngejalanin, ibaratnya kumur langsung men, cuman cuy gitu doang. Jadi jujur bener, modalnya nol nyok, modalnya nol. Terus dari situ ternyata gue ngebacot deh, misalnya gue ngecap deh tentang fingerboard waktu itu kan. Gue nggak tahu cara bikinnya, gue nggak tahu bahannya pakai apa, alat-alatnya apa aja. Tiba-tiba jadilah tuh fingerboard yang dari kayu itu gitu kan. Dari situ duitnya ngumpul, gue pindah kontrakan. Terus sisanya itu gue beliin mainan-mainan action figure. Setiap event-event itu gue display, gue jual. Oh ternyata ada value-nya di sini. Ada nilai ya. Ada nilainya. Akhirnya gue pindah ke Oscar yang sama Wahyu itu. Di situ di belakangnya ada pasar rongsokan tuh si Pade itu. Loakan lah ya. Loakan gitu. Itu gue belanja misalkan 25.000 nyok. Itu seminggu gue bisa dapat sekitar 270.000 dalam waktu seminggu. Dan itu satu karung itu belum habis. Gila. Ini gue sih nggak mau nyebutin daerah ya, ibaratnya kayak temen-temen beli maaf ya, beli tai Beli teman-teman, tai, ya. jadinya emas. Jadi emas. Nah itu karena keinginan yang kuat ya, ibaratnya buat ngebiayain hidup, menafkahkan keluarga. Jadi emang harus bener-bener gimana caranya nih, sampingan yang bisa-bisa menghidupi keluarga teman-teman gitu. Benar. Walaupun itu konteksnya waktu itu sempat masih kerja nih Om ya, Masih kerja dan akhirnya gue resign dari situ. karena udah bisa memenuhi semua kebutuhan Om ya. Menulis sih belum sebenarnya. Oh belum. Sebelum. Jadi gini, pas lagi gue resign, bini gue kan nggak gawe. Mak gue yang langsung nanya, mak gue, kamu resign sementara kamu di sana kan udah dapat ini. Gue bilang, Ibaratnya fasilitas lah yang gue bilang, udah. aku pikir sih udah cukup mah gitu. Ya udah akhirnya gue cabut. Dan gue mulai itu bener-bener ya dari bawah. Orang beranggapan gue resign di posisi gue yang enak kala itu gue punya modal. Enggak nyok.
Lah duitnya gue nggak pegang, masih mak gue. Loh, rezeki itu memang ada di tangan orang tua teman-teman. Iya. Nggak usah pelit sama keluarga atau Bener. hidup. Liatin aja Om Rama, hidupnya selalu bahagia sekarang. Happy aja, iya. Iya. Kategori termasuk cowok prenagen nih Om ya sekarang ya. Apa tuh? Perutnya. Tai. Prenagen. Suspek. Prehamil anjing. Gue sebenarnya ini Chan, gue sebenarnya six pack bener. Cuman ke samping. Kalau mau dicariin tuh kota-kotanya di samping. Yoi. Luar biasa Om Rama. Kayak langsung ya. Langsung perang anjing. Ya itu masalah jualan ya Om. Ada nggak sih nih? Ini kita ngomongin masalah kompetitor ya. Sentil dikit nih. Ada nggak sih yang iseng Om di dalam dunia mainan saat Om jualan nih, kompetitor ngelakuin hal apa? Nah, ini ada hal ini mistik bagus nih. Menarik nih. Maksudnya iseng kan konteksnya luas ya. Jadi Iya, itu dia. ada yang nggak ya? Jadi yang gue tangkap kalau kita jualan pasti ada orang yang sirik, ya kan? Pasti ada yang usil segala macem. Nah, gue punya salah satu cara, gue nggak tahu ini ampuh atau enggak buat ke kalian, tapi ini sih seenggaknya berguna buat gue, berhasil buat gue. Gue kalau melihat pesaing gue nggak akan melihat dia sebagai bener-bener sebagai lawan gue yang harus gue matiin ya. Tapi gue harus berkawan sama dia gitu. Karena persepsi gue adalah kalau lu mau menang dalam perang ya lu harus berkawan baik dengan musuh lu. Akhirnya pesaing-pesaing itu akhirnya nih jadi tenaga gue buat masarin brand gue. Gila, Sampai sekarang itu ada 27 kota. Gila, ini memang Mereka pesan impact dari perang psikologis nih ya teman-teman. Benar. Jadi Cyworld itu di situ. iya, jadi nggak mesti wah nih ada komputer gue matiin nih, Gue harus lebih murah gitu kan. gitu Dia kan. cepet, gue jual 20.000. Kasih obat terangsang, oh salah. Dia nggak lemes, gue bikin konak. Masalah. Ya itu Channel lain ya. ya itu contoh teman-teman, jangan dibawa yang negatif, ini buat intermezzo aja. Jadi kalau Om Rama ya buat dari narasumber kemarin ya, itu hal positif terus teman-teman. Alhamdulillah ya, gue dikelilingi pengusaha-pengusaha muda yang interest sama ya jiwa kemanusiaan ya, walaupun bahasanya nggak sumbangsi ke orang, tapi melihat kompetitor itu ya manusia, layaknya manusia biasa juga. Ya udah nih gue temenin gitu. Akhirnya apa, jadi saudara, musuh jadi saudara gitu ya. Kalau istilah Om Rama mungkin ya gue ngambil, nyari musuh tuh susah berarti buat Om Rama, nyari temen itu udah bisa ribuan. Kebalik, orang tuh selalu wah nyari temen susah, nyari musuh gampang. Nah ini buat belajar nih sama Om Rama nih, bisa ketemu langsung nggak nih Om nanti nih? Bisa. Empat mata nih ya. Bisa. Kalau cewek gimana nih ngomonginnya? Biasa ketemunya gimana nih? Anjing ini datunya ngerasain ke cewek mulu anjing. Enggak, Udah punya anak gitu. Mahbub Nagara. Emang gue masih penasaran apa yang diomongin sama temen gue ini ya, Mas Wahyu. Ya kalau biasa dipanggil karena gue lagi. Lu boleh tanya Wahyu deh. Gue kalau misalkan ada cewek nyok ya, gue tuh nggak bisa ngegombal nyok. Jadi tuh cewek tuh tiba-tiba langsung nanya aja gitu. Misalkan sama Wahyu lah, sama siapa deh anak-anak. Gitu. Punya ritual nggak li dulu? Ritual paling ya kalau gue udah ngerokok sih deh. Ganteng kalau lagi ngerokok, lepas idiot lagi. Murni tolong. Gini. Sebenarnya yang kalian lihat, sebenarnya lu lihat ke gua, terus orang-orang lihat ke gua itu baru 10%-nya aja. Ke 10% keberhasilan gua. Jadi kalau misalkan lu nanya ada keluh kesah ya 90% sebenarnya kalau gua boleh ngeluh ya 90% hidup gua tuh ngeluh. Kalau gua boleh ngeluh ya gitu. Kalau boleh ngeluh ya, tapi karena keadaan ya oke, ditelan sendiri teman-teman. Karena lu kalau bisnis lu nggak bisa ya kayak lu bilang tadi, kalau lu mau berbisnis ya jangan dimulai dengan hal negatif gitu. Satu-satunya yang negatif yang paling bagus itu cuma lu negatif COVID. Anjir, receh banget. Selebihnya Gua batuk-batuk hari ini karena nahan ketawa, sama ketawa terus batuk terus teman-teman. Tapi nggak COVID ya teman-teman. Ini cuma batuk karena ketawa aja. Ya itu paling itu ya Om ya, karena durasi ya Om ya. Terlalu apa? Kita masuk ke penutupan kali ya Om ya. oh penutupan. Ya, gue mau bercanda lagi sebenarnya nih di Oh, luar gue pikir mau mengheningkan cipta. enggak. Kan kalau di upacara mengheningkan cipta penutupan. Enggak. Jadi ini masukan ya buat channel gua pribadi, buat tim gua juga. Ini kan Om udah masuk set solution ya Om ya. Nah ini kesan sama pesannya buat penonton gimana nih terhadap channel gua nih? Terus ada yang mau disampaikan gua buat penonton pesannya? Oh,
Kalau buat gua terus berkarya kayak begini, nggak usah kebanyakan teori, karena kebanyakan teori lo nya songkok daging bermata. Nggak selamanya momok dalam usaha itu menakutkan. Benar. Dan narasumber semua ini owner ya, maksudnya yang pemilik, bukan oh ini gua liput dia kerja di toko mainan atau apa. Karena gue mau nunjukin sisi positif di jualan itu nggak selalu jualan yang dilihat teman-teman, tapi dari si ownernya itu sendiri, bener. Jadi gue pengen nunjukin ke teman-teman nih, oh ini loh Om Rama yang ada gitu, yang benernya kayak gini. Tapi di luar kamera bener juga nggak? Gue nggak pernah bilang gue bener sih. Nggak, gue bukan orang bener. Cut. Oke. Ya kalau menurut gue dia suka emang gini, inilah Om Rama yang suka jokes gitu. Tapi ya tadi lu lihat kan kalau lagi serius kan, jangan kan gua yang lihatnya. Kameranya aja diem loh gitu. Senut-senut. Dia senut-senut apa hepatitis. Pecah nih kali-kali ini pecah. Ya itu apa? Penyampaian buat Om. Nah, terus berkarya buat kesannya di channel gua. Terus buat ke pemirsa jangan bosan-bosan untuk mencoba ya Om. Benar. Dimulai dari mencoba, karena ya itu tadi, kalau lu nggak coba-coba lu seonggok daging bermata gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain, Diem tuh segini nih. Mendingan Patrick ya. Patrick terkenal lagi. terkenal. Lalu apa begitu, apa ya tahun jebot kali ya, biar udah gitu aja gitu. Ah, lu mau jembut. Astagfirullah. Dia gua ngomong gini. Tapi nggak apa-apa, ini edisi 18 plus ya kali ya. Besok-besok nanti gua kasih note warning khusus di atas umur gitu, karena ya narasumbernya begini nih. Enggak, kalau lu settingnya bukan buat YouTube Kids, bisa di komen. Oh, bisa di Kalau YouTube Kids komen off. Ya itu, makasih banyak. Sama-sama, nih, Nyok. Om ya, gua udah datang ke sini. Interest gua kirain tadi depan rumah sempat ditutup pagernya gitu. Tahu boleh datang, tahu enggak gitu kan, ternyata keluar juga orangnya gitu kan. Nggak mesti, "Woi, keluar lo" gitu. Enggak. Gua enggak punya utang. Kalau punya utang ya lu Aman, dobrak. aman ya, aman. Debt collector berarti muka gua. Ya itu penutup dari Om Rama. Thanks banget udah nongkrong di channel gua. Udah masih support juga di channel gua. Thanks yang udah ngeliat dari awal sampai ending. Nggak di skip juga, nggak dipotong-potong. Ini buat kebanggaan gue pribadi. Jujur semata-mata gue bikin konten ini buat saling support dalam keadaan PPKM ini. Iya, benar. Jadi gue sih secara material mungkin nggak bisa bantu, tapi secara solusi semoga ini jadi solusi teman-teman bisa kuat bertahan. Ya saat ini keadaannya kita harus bertahan dulu teman-teman. Itu sih dari gue.